Selamat malam. Baik, langsung saja kepada intinya, bahwa uh, di sini saya mau menjelaskan sedikit mengenai implikasi wabah corona terhadap keagamaan. Di mana kita yang ketahui bahwa virus sekarang yang banyak sering terjadi di di berbagai dunia. Virus corona ini sangat tak terbendung. Fakta ini yang saya dapat di sini, fakta yang pertama yang saya dapat sini, fakta ini dapat dilihat hingga tulisan ini hingga sekarang ini. Virus ini telah menyebar di 198 negara di Cina tempat sebar virus ini. Kasus infeksi sudah berhenti penambahannya. Di benua biru, Eropa dan Amerika Serikat justru mengalami tren kenaikan yang cukup mengkhawatirkan dengan jumlah kematian yang tidak sedikit. Perkembangan pandemi global ini bisa dilihat di situs kompas.com. Situasi ini semakin membuat kepanikan di setiap negara. Adapun dengan situasi di negara kita, tren kenaikan pasien COVID-19 mengalami pertumbuhan berikut dengan kasus kematian. Sementara yang berhasil pulih memang ada, namun tidak signifikan. Perkembangan kasus COVID-19 bisa dilihat di covid19.go.id. Situasi panik dan khawatir memeluk kata rasis dan di sini saya mau menjelaskan sedikit mengenai dengan adanya implikasi wabah ini yang sering berdampak pada agama. Agama adalah salah satu medium yang dapat dijadikan sandaran bagi setiap individu untuk mengeliminasi rasa kepanikan dan kekhawatiran yang berlebihan. Di dalam yang saya ambil sini contoh, di dalam Islam misalnya telah termaktub bahwa manusia itu makhluk yang sangat rentan merasakan kepanikan dan ketakutan terhadap kelaparan, bencana alam maupun kehilangan sesuatu. Hal ini yang dapat disaksikan dengan merebaknya pandemi COVID-19 belakangan ini. Orang belanja kebutuhan makanan, alat pelindung diri dengan cara menumpuk dengan abai pada kebutuhan orang lain. Sebuah tindakan yang tidak sesuai ini dipraktikkan oleh orang yang mengaku beriman. Di sini saya mendapat penjelasan dari ahli yang bernama Charles Kimball, seorang teoretikus agama dunia yang berpendapat bahwa agama satu sisi tidak dapat menjadi praktik sesama anak manusia, namun pada saat bersamaan agama dapat menjadi bencana bagi umat manusia. Dan maksud di sini maksudnya dari Charles ini menjadi perekat solidaritas pada setiap terjadi musibah atau tempat mengadu berkeluh kesah tiap individu pada Sang Pencipta bagi yang meyakininya. Namun agama juga dapat menjadi bencana yang dimana agama sendiri bisa dijadikan alat kekuasaan sekaligus manipulasi politik oleh para elit kepada terhadap elit. Sejarah agama dunia sejak kemunculan hingga hari ini telah menunjukkan sisi gelap agama. Selain sisi tingginya, peradaban manusia dibangun juga karena spirit agama-agama. Bagaimana menggunakan akal budi? Jumlah penduduk dunia saat ini berdasarkan populasi dunia pada sensus 2010 mencapai 6,9 miliar dengan komposisi Kristiani 31%, Katolik dan Kristen. Islam 23%, tidak berfiliasi ke agama apapun 16%, Hindu sejumlah 15%, Buddha 7%,
penganut agama lokal 6%, agama-agama lain seperti Bait, Tao dan lain-lain 1%, dan Yahudi 0,2%. Nah, ini yang saya baca di kompas.com. Sementara di Indonesia jumlah penduduk saat ini telah mencapai 273 juta jiwa. Komposisinya penganut Islam 878,08%, 8%, Kristen 6,96%, Katolik 2,91%, Hindu 1,69%, Buddha 0,72%, Konghucu 0,05%, lainnya 0,13%. Berdasarkan data ini maka 99% menganut agama ataupun keyakinan masing-masing. Ini data yang saya dapat berdasarkan pencarian saya di kompas.com. Disinilah peran agama dapat dimaksimalkan. Caranya adalah mengimbau penganut masing-masing agar taat pada para ahli ilmu kesehatan, ahli keamanan publik maupun pada otoritas yang berwenang menjaga keamanan, kenyamanan dan keselamatan warganya. Nah, para kiai, pastor, pendeta, ulama memiliki andil yang sangat besar untuk mendidik dan memberikan teladan bagaimana menjadi warga negara yang taat hukum demi keselamatan bersama. Melindungi satu nyawa itu seperti menyelamatkan seluruh kehidupan manusia. Ini tidak didapatkan secara tiba-tiba jika model beragamnya tidak dicontohkan oleh para petinggi agamanya. Beragama yang milik dunia digital berikut milik ilmu kesehatan, khususnya dalam masa pandemi COVID-19 itu sangat diperlukan saat ini di masa mendatang, manakala tantangan maka banyak dan makin luas. Ormas keagamaan dan pendidikan publik sekitar seminggu yang lalu tanggal 19 sampai 20 Maret 2020 dan Muhammadiyah dan PB Nahdlatul Ulamanya misalnya menyuruhkan jemaah masing-masing untuk melakukan aktivitas pengajian sholat jemaat di rumah masing-masing. Yang tidak jauh beda dilakukan oleh pemimpin tinggi umat Katolik. Paus Fransiskus mengimbau untuk umat Katolik untuk beribadah di rumahnya masing-masing tanpa harus pergi ke gereja. Hal di atas sepantasnya disebarluaskan ke seantero negeri, mengingat jumlah muslim yang mencapai 87% dari jumlah penduduk. Harapan ini dapat mencegah meluasnya virus COVID akibat perjumpaan masyarakat di dalam tempat beribadah. Dari situ tentunya dengan adanya dorongan dari paus dan ulama-ulama, masyarakat sangat tentunya pasti akan sangat mengikuti alur apa yang dibuat oleh petinggi agama. Dalam hal ini saya sedikit menggabungkan apa yang saya ketahui tentang virus COVID-19 ini yang terjadi pada agama, dan saya menggabungkan antara apa yang terjadi, implikasi yang terjadi dengan pandangan Marx terhadap agama. Yang saya baca yang saya ketahui tentang Marx di sini yaitu yang saya ketahui Marx yang saya dapat di sini itu
infrastruktur dan spiritual adalah konsep yang digunakan oleh Marx dengan untuk membedakan dasar-dasar perubahan tatanan sosial yang penting, yang dimana mengenai agama Marx mengenai agama tersimpul dalam dua pokok penilaian. Pertama, Marx memandang agama sebagai tindakan protes yang ilsuf, yang berbisik tentang harapan-harapan palsu, yang mengajak untuk melupakan penindasan dalam kehidupan. Dan kedua, Marx memandang agama sebagai ideologi, sebagai bangunan suprastruktur yang berusaha mendistorsi dan menutupi realitas sosial ekonomi dalam kehidupan nyata. Dan pandangan Marx terhadap agama juga sebagai Marx memandang bahwa agama itu sebagai candu. Yang kita lihat tadi bahwa masyarakat sangat taat pada apa yang dibicarakan oleh petinggi agama dan mengikuti petinggi agama tersebut. Di sini saya menarik kesimpulan sedikit. Sebagaimana layaknya lembaga-lembaga sosial lain, keberadaan dan sorak sangat tergantung pada realitas material dan ekonomi dari suatu masyarakat tertentu. Agama tidak memiliki sejarah yang independen, melainkan kreasi dari kekuatan-kekuatan politik. Dunia yang religius hanyalah refleksi dari dunia nyata. Agama hanya dapat dipahami dalam kaitannya dengan sistem sosial dan struktur ekonomi dan suatu masyarakat. Bahkan secara ekstrem bisa dikatakan bahwa agama hanya tergantung penuh pada sistem sosial dan ekonomi masyarakat, tidak pada yang lain, sehingga banyak doktrin-doktrin agama yang sama sekali tidak relevan di masa ini. Tetapi di sini bukan persoalannya, melainkan bagaimana memfungsikan agama sebagai jalan untuk sebagai kebenaran. Namun beberapa waktu terakhir ini seperti yang terlihat, sikap orang dalam menghadapi wabah corona karena menganggap kehidupan adalah kehinaan dan menganggap yang saya simpulkan di sini beberapa waktu terakhir ini dari pandangan di atas bahwa agama itu sebagai candu. Terakhir ini banyak sekali orang-orang menghadapi sikap dalam menghadapi wabah corona karena menganggap kehidupan sosial adalah kehinaan dan kematian adalah kemuliaan. Banyak orang yang menasibatkan bahwa kekhawatiran terhadap wabah COVID-19 sebagai manifestasi dari ketakutan akan mati dan kecintaan akan hidup. Konsep yang menerangkan tentang orang-orang sangat mencintai hidup tapi takut mati langsung disematkan kepada orang yang mengkhawatirkan pergerakan virus corona. Kekhawatiran terhadap virus corona ini tidak dilihat sebagai upaya manusia untuk mempertahankan hidup yang indah dan anugerah Tuhan, namun dituding sebagai kekeradilan sikap di hadapan Tuhan. Padahal seorang Umar bin Khattab, sahabat utama Nabi yang dikenal dengan kesuhudan dan kecerdasannya, berabad lalu mengingat bahwa menghindari wabah itu adalah sebuah keharusan. Menghindari wabah bukanlah ketakutan menghadapi takdir kematian yang sudah digariskan Tuhan, tapi dia adalah upaya untuk beralih dari takdir Tuhan yang satu ke takdir Tuhan yang lain. Bahkan seorang Khalid bin Walid, jenderal perang tanpa tanding, menginisiasi penaklukan wilayah pasca Nabi Muhammad meninggal, yang menyatakan bercita-cita untuk mati di medan perang, justru meninggal di atas kasur. Karena dalam peperangan, Khalid adalah prajurit yang bertarung mati-matian untuk mempertahankan hidup, bukan bertarung untuk mencari mati. Mungkin yang paling kentara dari penerapan agama sebagai candu adalah ketika orang
mengintrodusir istilah-istilah agama dalam menghadapi virus corona, seperti meminta orang untuk berdoa dan dalam menghadapi corona dan dalam menghadapi wabah corona ini. mengatakan bahwa corona tidak bisa memasuki Indonesia karena orang Indonesia rajin anut agama. Sementara pada saat bersamaan tidak ada tindakan preventif. Mengatakan bahwa corona tidak bisa masuk Indonesia karena orang Indonesia rajin menganut agama, yang rajin berdoa. Namun yang kita ketahui bahwa wabah corona ini tidak memandang bulu, status, dan siapapun dia. Dia tidak melihat bahwa dia itu sangat taat pada Tuhan. Dia tidak melihat seperti itu. Wabah ini dia tidak memandang siapapun itu. Sementara pada saat bersamaan ini tidak ada tindakan preventif yang sistematis dan terukur dalam menghadapi wabah ini. Hal yang terjadi justru sebaliknya. Orang disuruh rajin beribadah untuk menghindari corona, tapi orang yang berasal dari negara terjangkit corona justru dipersilakan masuk Indonesia. Bahkan diundang dan diberi diskon. Mengutip ungkapan Mars di atas, tindakan di atas itu seperti meyakini bahwa jalan menuju Tuhan itu terjadi dengan cara menghindari problem-problem historis. Karena corona tidak cukup dihadapi dengan doa karena corona tidak cukup dihadapi dengan doa, tapi dia juga harus dilengkapi dengan tindakan atau pencegahan yang terukur, terencana, dan sinergis. Tidak ada dengan hanya berdoa tanpa melakukan perbuatan. Namun sebetulnya yang agak mengkhawatirkan adalah ketika tiap-tiap agama itu dimunculkan untuk menyembunyikan dan membela kegagapan pemimpinnya dalam menghadapi kondisi kritis seperti sekarang ini. Karenanya jangan yang kita hadapi sekarang bukan hanya orang yang sudah menjadikan agama sebagai candu, tapi idola mereka sebagai candu. Dalam hal ini dalam hal ini COVID ini tidak berpatokan pada bahwa dia itu sangat rajin agama. Dia tidak mengenal virus. Bahkan COVID ini akan mengenal keseluruhan. Mungkin sekian pemaparan materi yang saya bawa tentang akibat wabah corona terhadap kegiatan agama dan kegiatan agama. Mungkin itu saja. Selanjutnya saya selesaikan.